Halo historian. Kita sudah sampai di Budapest. Nah, kamu lihat sendiri. Di sini sedang terjadi pertempuran antara pasukan Uni Soviet melawan pasukan pemberontak Hungaria. Lebih tepatnya nih, kita sedang berada di tahun 1956, masa di mana terjadinya peristiwa revolusi Hungaria. Sekarang, lihat tuh di situ. Itu adalah tank tangguh dari Uni Soviet yang memiliki sisi perlindungan sangat baik pada masanya. Bahkan untuk standar saat ini, sisi perlindungan bajanya masih terbilang mengesankan loh. Tahu nggak, waktu dipakai sama Mesir, tank ini sempat merepotkan pasukan Israel pada pertempuran 6 hari karena sulit banget dihancurin. Tank tersebut adalah tank Yosef Stalin ketiga. Nama bekennya adalah IS-3. Sebelum menjadi IS-3, sejarah awal tank ini dulunya dinamai sebagai Objek 703 yang dirancang pada tahun 1944 untuk meneruskan pengembangan tank kelas berat generasi terbaru Uni Soviet. Tank sebelumnya yang namanya IS-2 yang merupakan penerus dari tank IS-1 sebenarnya udah cukup bagus untuk menandingi atau bahkan mengungguli tank-tank kelas berat Jerman pada masanya. Lapisan bajanya tebal, kecepatan maju mundurnya oke. Kaliber 122 mm mantep banget buat ngerusak tank-tank Jerman. Postur juga nggak tinggi-tinggi amat, pas buat sembunyi. Kurang apa lagi? Ya namanya pengembangan alutsista itu tanpa batas. Kalau bisa lebih baik ya kenapa nggak? Semakin berkembangnya zaman, teknologi senjata akan semakin berevolusi menjadi lebih mematikan. Maka dari itu, pengembangan tank seri IS dilanjutkan ke level selanjutnya. Proyek lanjutan tank seri IS ini diberi nama sebagai Kirovet 1. Nikolai Dukov adalah seseorang yang diberi wewenang untuk memimpin sekaligus menjadi penanggung jawab pengembangan proyek tersebut. Bentuk desain dari tank ini dilakukan oleh dua biro desain yang berbeda. Satu dari pabrik Chelyabinsk atau CHTZ, dan satu lagi biro desain dari pabrik Kirovsky. Kedua biro desain tersebut memiliki konsep yang cukup serupa, yaitu peningkatan ketebalan lapisan baja, terutama bagian kubah meriam dan lambung depan. Kalau pihak Chelyabinsk mengutamakan ketangguhan baja kubah meriam dengan bentuk yang bulat, sedangkan pihak Kirovsky berfokus pada desain baja lambung depan berbentuk segitiga atau yang dijuluki sebagai ya pokoknya gitulah, guna meningkatkan perlindungan terhadap hantaman meriam musuh. Setelah mempelajari kedua desain yang ditawarkan oleh kedua biro desain tersebut, maka daripada terlalu lama mempertimbangkan desain mana yang terbaik, Pusat Komando Uni Soviet akhirnya memutuskan untuk menggabungkan keduanya aja, biar nggak pusing. Kubah meriam dari Chelyabinsk dan lambung dari Kirovsky. Setelah tahap desain beres, langsung berlanjut ke tahap prototipe, yang selesai diproduksi pada Oktober 1944 di pabrik Chelyabinsk. Saat prototipe selesai, nama IS-3 dengan resmi disandang oleh tank ini. Lalu setelah menjalani berbagai macam tahap uji coba, perbaikan, modifikasi, hitung-hitungan biaya, proses revisi hingga final di akhir tahun 1944, akhirnya tank ini disetujui untuk mulai diproduksi pada tahun 1945 di pabrik Chelyabinsk. Nah, sekarang ayo kita lihat spesifikasi dari tank IS-3 ini. Bobot yang dimiliki oleh IS-3 kurang lebih seberat 51,2 ton. Kemudian untuk panjangnya 9,85 meter, lebar 3,15 meter, dan memiliki tinggi 2,45 meter. Bicara soal ketebalan lapisan baja, bagian lambung depan atas dan bawah sama-sama setebal 110 mm. Lalu samping bagian atas 90 mm, samping bawah dekat rodanya itu 20 mm,
dan ketebalan baja bagian belakang 60 mm. Untuk ketebalan baja kubah meriam bagian depan 250 mm, mantel meriam totalnya 350 mm, bagian samping 75 hingga 220 mm, dan bagian belakangnya 70 hingga 120 mm. Meriam utama yang digunakan oleh tank ini adalah meriam D25T kaliber 122 mm dengan tambahan satu senapan mesin koaksial tipe DT kaliber 7,62 mm dan satu senapan mesin DSHK kaliber 12,7 mm di atas kubah meriam. Mesin yang digunakan adalah mesin Kharkiv model V2 tenaga diesel berkekuatan 600 tenaga kuda. Kalau bicara soal kecepatan, untuk ukuran tank kelas berat, IS-3 memiliki kecepatan yang cukup oke lah, 37 hingga 47 km per jam. Lalu jarak operasionalnya sejauh 150 km. Nah, untuk personilnya, ya mereka malah mabok. Untuk personilnya sebanyak 4 orang, satu sang komandan yang juga operator radio, satu penembak meriam, satu pemuat meriam, dan satu lagi adalah pengemudinya. IS-3 sebenarnya sangat terlambat untuk diterjunkan ke medan pertempuran semasa Perang Dunia Kedua. Tank ini datang setelah Jerman resmi menyatakan menyerah. Tapi ada rumor bahwa terjadi pertempuran kecil yang melibatkan IS-3 melawan Jagdpanther, nggak jauh dari kota Berlin. Lokasi pastinya di mana, saya coba-coba cari di berbagai macam website, ya nggak ketemu. Ya mungkin ini cuma sebatas rumor aja. Lalu pada saat invasi Uni Soviet menuju ke Manchuria pada Agustus 1945, beberapa tank IS-3 dikirim untuk membantu pertempuran melawan Jepang. Tapi di operasi tersebut nggak ada catatan keterlibatan IS-3 menghadapi tank-tank Jepang. Hanya membantu pergerakan pasukan darat Uni Soviet aja merebut beberapa wilayah di Manchuria dan Korea bagian utara. Bulan berikutnya, yaitu 7 September 1945, IS-3 turut berpartisipasi dalam parade militer di Berlin untuk merayakan kemenangan sekutu atas Jerman. Kemudian IS-3 turut dilibatkan dalam Revolusi Hungaria pada tahun 1956. Selanjutnya pada tahun 1968, tank ini diterjunkan untuk mengamankan reformasi yang terjadi di Cekoslovakia. Belum ada catatan pertarungan IS-3 dengan kendaraan tempur musuh kala itu. Hanya sebatas sebagai penjaga keamanan dan mendukung pergerakan pasukan infanteri. Nah, barulah pada Perang 6 Hari antara Israel melawan Persatuan Liga Arab, IS-3 yang kala itu sudah dimodifikasi lebih modern untuk kebutuhan tempur Angkatan Darat Mesir, yaitu IS-3 versi M, mulai mencatatkan aksinya sebagai tank yang patut dipertimbangkan kehadirannya di medan pertempuran. Ada sebuah cerita di mana pasukan penerjun, unit infanteri, dan tank M48 Patton milik Israel mengalami kesulitan besar saat berhadapan dengan tank IS-3M. Semua senjata anti-tank dan meriam 90 mm Israel seakan nggak sanggup menembus lapisan baja IS-3M dari depan. Tapi walaupun tank IS-3 dapat dikatakan tangguh, ternyata masih memiliki kelemahan yang perlu diperbaiki lebih lanjut. Seperti kinerja mesin yang buruk saat cuaca panas, pengendalian tembakan yang belum sempurna, kurang cocok untuk beroperasi di medan pertempuran seperti di gurun pasir, dan ruangan yang sempit menjadikan tank ini hanya sanggup membawa peluru dengan jumlah yang sedikit. Kelemahan-kelemahan inilah yang terkadang membuat IS-3 mengalami kerusakan mesin di medan perang, atau kehabisan peluru sebelum perang selesai. Bicara soal varian, IS-3 hanya memiliki 2 varian. Satu adalah varian awal IS-3 yang tadi kita bicarakan, dan satu lagi adalah varian IS-3M yang memiliki tangki bahan bakar eksternal, penambahan ketebalan lapisan baja, dan dipasangi dengan senapan mesin anti pesawat terbaru. Pengembangan IS-3 mulai dihentikan setelah Uni Soviet mulai mengadopsi main battle tank seperti T-54, T-55, atau T-64. Main battle tank dianggap lebih unggul dari sisi performa, kecepatan, cocok di segala medan, dan perlindungan yang tidak kalah dengan tank kelas berat. Meskipun sudah mengadopsi main battle tank, tapi tank seri IS tetap dilanjutkan. Sebut saja tank IS-4,
IS-5, IS-6, IS-7, dan yang terakhir adalah IS-8 yang kemudian berganti nama menjadi T-10. Selama ini total IS-3 telah diproduksi sebanyak 2.311 unit. Untuk unit-unit yang tersisa saat ini beberapa dimuseumkan di beberapa negara seperti Ukraina, Polandia, Belarusia, Belgia, Mesir, Amerika Serikat, Republik Ceko, dan Israel. Ya, kalau kita membandingkan kekuatan IS-3 dengan tank-tank Jerman pada masanya, atau bandingkan aja lah dengan tank-tank Amerika Serikat dan Inggris, menurut pendapat saya pribadi, IS-3 sepertinya adalah yang terbaik pada tahun 1945. Money, 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 money. Tapi nggak tahu, gimana menurut kalian? Jadi itulah tadi sedikit sejarah bagaimana tank IS-3 dikembangkan oleh Uni Soviet. Tank yang sebenarnya cukup menakutkan ya jika diterjunkan di era Perang Dunia Kedua. Dan seperti biasa, kalau ada yang salah informasi atau ada yang kurang, diperbaikin aja di kolom komentar. Nah, sekarang saya bingung mau kemana lagi ya. Udahlah, nanti aja. Sekarang kita cari makan dulu yuk.